Maulanya tentang riset amalan dari guru juga Ustaz. Satu Ustaz berikan amalan tentang wirid waktu kita sholat itu ada Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirna benar. Itu dibaca pada maghrib sama subuh Ustaz. Ada Ustaz satu lagi mengatakan bahwa apabila kita baca Allahumma inna as'alukal jannah, maka surga itu akan memanggil orang yang membaca Ustaz. Itu dibaca setiap 5 waktu Ustaz. Dalam hal ini apakah kita harus membaca setiap waktu? Namun ijazah yang ini ijazah umum Ustaz. Ijazah umum setelah kita qabil itu ijazah, apakah termasuk kita sudah menerima ijazah untuk pengamalan Ustaz? Karena ijazah umum biasanya Ustaz kan ceramah ada yang memberikan ijazah umum Ustaz, tanpa kita berjabat tangan dengan dia, tapi kita hanya menyebut qabil itu ijazah. Kemudian yang saya tanyakan Ustaz, apa kita harus baca setiap waktu tentang doa itu, wirid dibuat dalam wirid, atau hanya kita ikut antara maghrib dan subuh saja Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap ijazah yang kita terima itu harus sesuai dengan petunjuk orang yang memberi ijazah. Kalau kata orang yang memberi ijazah itu dibaca setiap waktu habis sholat, ya dibaca setelah setiap waktu habis sholat. Kalau orang yang memberi ijazah itu tidak memberitahu waktunya kapan, maka kita mengikuti bacaan yang sudah ada waktunya. Misalnya kata yang memberi ijazah itu, ini dibaca habis sholat sekian. Cuma apakah setiap sholat atau hanya maghrib dan subuh misalnya, dia tidak menjelaskan. Maka ikut pendapat yang ada ketentuannya, yaitu maghrib dan isya. Tapi kalau orang yang memberi ijazah itu sudah menentukan, bacanya sekian kali, waktunya habis maghrib dan isya, nah itu syaratnya harus. Karena supaya bacaan tadi itu, amalan tadi itu hasilnya sama dengan orang yang punya amalan, itu mesti caranya juga sama. Kalau amal kita hasilnya pengen sama dengan yang punya amalan, tapi caranya tak sama, ya tak bisa. Jadi kalau dalam konteks dalam ijazah itu, pertama ketika kita menerima ijazah meskipun tidak baiat, kita menerima ijazah, pertama kita harus mengamalkan sesuai petunjuknya. Kalau dia tidak memberikan petunjuknya, cuma menyuruh aja baca, maka ikut cara yang sudah ada petunjuknya. Itu yang harus paham. Tapi yang paling afdol kalau wirid itu Pak, wirid yang memang yang diutamakan itu wirid yang kita terima dari guru kita. Itu dulu. Meskipun kita ketemu di hadis misalnya begini keutamaan itu tambahan saja. Wirid pokoknya harus tetap. Kita nerimanya dari guru kita yang kita jadikan tadi itu, jadikan sambungan kepada Nabi Muhammad. Macam mana bacaannya dia? Itu yang kita baca. Dan itu jangan dikurangi. Kalau Bapak nak tambah, itu tambahan saja. Wirid itu yang paling afdal. Maka saya biasanya kalau saya baca wirid misalnya habis di sholat misalnya, bacaan saya tak pernah dikurangi, tak pernah saya tambahi, sesuai dengan bacaan guru saya. Karena setiap saya sholat berjamaah dengan beliau itu saya perhatikan bacaannya. Karena bagi saya meskipun tidak diijazahkan, punya guru itu dah yang paling nganuk bagi saya. Maka ketika beliau baca zikir, biasanya kalau misalnya habis sholat itu kan macam-macam. Ada ya orang yang la ilaha illallah itu Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku, itu biasanya habis maghrib dan subuh itu 7. Nah, kalau guru saya baca itu la ilaha illallah itu mau habis maghrib, mau habis subuh, pokoknya sepanjang waktu sholat, ba'da sholat 5 waktu itu, semuanya pasti 3. Meskipun saya ketemu keterangan kalau dibaca 7 kali begini, tapi tetap yang saya jadi pegangan itu yang 3. Kenapa? Karena saya yakin
Saya melihat guru saya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya sampai ke Nabi Muhammad. Sama dengan sholat. Sholat, guru saya itu kalau sholat Pak di rakaat kedua itu duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduk it'a. Duduk tawarruk itu kan kaki kanan berdiri, terus kaki kiri diduduki. Kalau duduk it'a, dua telapak kaki ini diduduki. Guru saya prakteknya it'a. Maka saya kalau sholat sama-sama dipakai tawarruk dan it'a itu. Karena itu memang yang kita lihat itu seperti itu. Dalam praktek itu seperti itu. Sama seperti doa kunut. Ya Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka apa nastaghfiruka. Apa pakai nun, na, apa pakai a. Nah itu mesti harus punya alasan, punya sanad. Ternyata guru saya kalau berjamaah itu bacanya nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, nah kalau jadi imam sama dengan doa untuk orang tua. Guru saya kalau mimpin doa untuk kedua orang tua, Rabbighfirli itu tidak berubah Pak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap itu, meskipun boleh saja dibaca Rabbighfirli wa Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bisa, tidak masalah. Boleh aja. Tapi saya tetap akan memilih Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu berguru itu dulunya. Jadi kalau menerima ijazah, terima sesuai dengan petunjuknya. Kalau tidak ada petunjuk yang jelas, ikut petunjuk yang sudah ada. Itu lebih aman. Yang lebih aman lagi, ikut cara guru. Itu yang paling penting tuh begitu. Karena sahabat tuh begitu dulu. Sahabat itu mencontoh Rasulullah, melihat langsung Rasulullah. Sebagaimana gitu juga kita melihat guru dan mencontoh langsung guru.